Ya baik, eh, perkenalkan nama saya Arya Bangka dengan NIM 21411010272. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai medsos. Ya, medsos ya gimana sih cara kita bijak-bijak dalam menggunakan media sosial itu. Siapa sih yang sekarang nggak menggunakan sosial media? Bahkan anak kecil sekalipun, anak kecil, orang dewasa, bahkan orang tua yang sudah berumur itu juga sekarang banyak yang menggunakan media sosial begitu. Oke. Medsos itu seiring perkembangannya waktu itu sangat sangat pesat ya. Yang dulunya kita hanya bisa mengakses internet, tetapi dengan perkembangan zaman yang dulunya BBM itu kini beralih ke WhatsApp, yang dulunya Facebook mungkin sekarang sudah di-update lagi ke Instagram begitu ya. Bahkan juga sebenarnya itu medsos itu sebuah media yang sangat membantu kita ya, terutama dalam sebuah mengerjakan pekerjaan, baik kita di dalam lingkungan maupun kita di luar lingkungan begitu. Tapi dengan mudahnya kita mengakses internet itu, sosmed itu, tetapi pasti ya yang namanya sesuatu pasti ada baik ada buruknya itu. Tetapi gimana caranya kita itu bijak-bijak dalam mengelola media sosial itu. Media sosial bisa jadi sebuah senjata yang salah banget ketika kita menggunakannya tidak dengan bijak. Contohnya kemarin waktu Indonesia kalah dengan Bahrain yang masih hangat-hangat ini, sampai wasit yang menjalankan yang memimpin laga itu tuh sampai kena banned Instagramnya. Karena apa? Karena netizen Indonesia itu yang paling boya itu di antara dunia lain, di antara negara-negara lain. Wasit Instagram wasit itu sampai kena, kemudian pemain-pemain yang di situ kontra itu juga kena serang juga itu. Nah itu sehingga menyebabkan Instagram itu membandet si akun wasit itu begitu. Nah kemudian juga media sosial juga bisa menjadi sebuah terobosan, sebuah alternatif untuk kita bisa kita sebenarnya bisa mempermudah kita. Misal kita dalam belajar ketika COVID kemarin pasca 2021 itu, daring itu sangat efektif. Karena apa? Karena di situ kita dituntut untuk menggunakan media sosial, kita dituntut untuk mengakses semua pembelajaran, semua apa yang diberikan oleh guru itu kita akses di media sosial. Kita upload tugas, kita upload soal-soal, kita mengerjakan UTS itu juga di media sosial. Itu gimana? Itu sangat membantu kita. Kita kan ketika di dalam sebuah pekerjaan, khususnya di dalam UMKM itu, ini sedikit cerita. Pasca kemarin aku KKN itu kan di daerah tempatnya aku itu banyak usaha UMKM berupa contong, koron buat es krim.
tetapi warga di situ itu belum terlalu update mengenai sosial media. Jualan mereka itu cuma dari konsumen satu ke konsumen lain, itu ya ibarat sudah ada yang menyetongnya itu. Tetapi di situ apa, edukasi gimana dahsyatnya media sosial ini itu untuk mengangkat value jualan mereka, bahkan mempermudah mereka jualan. Nah di situ dengan kita melakukan edukasi itu, nah alhamdulillah warga situ juga antusiasnya bagus. Nah sampai akhirnya mereka itu menggunakan media sosial itu, Instagram, Facebook maupun marketplace itu sebagai ladang untuk mereka jualan gitu. Nah itu salah satunya, itu manfaatnya ya, seperti itu. Kemudian ketika kita sudah bijak dalam menggunakan sosial media, tapi juga kita harus pintar-pintar gimana kita itu menyaring dalam arti itu kita bisa mengontrol mana berita yang hoax, mana berita yang viral. Tetapi di situ kita bisa memilih apakah ini berita yang baik untuk dikonsumsi, apakah ini berita yang hoax untuk kita sekedar untuk oh ya cukup tahu aja begitu. Nah ya pada intinya pada intinya itu kita harus pintar-pintar dalam menggunakan sosial media. Media sosial bisa menjadi suatu hal yang positif dan juga sebaliknya bisa jadi sebagai bumerang pada kita ketika kita tidak bisa mengolahnya dengan baik. Mungkin pada kesempatan kali ini cukup sekian dari saya. Bila ada kesempatan lain kita bisa berbincang di kesempatan lain gitu. Akhir kata dari saya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.